Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini hari Senin tanggal 23 Juni 2025, renungan kita berjudul, Bukan Melayani yang Viral. Firman Tuhan kami ambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Fenomena yang sering terjadi di negara kita adalah membantu orang susah secara berlebihan setelah dia menjadi viral. Seperti yang terjadi baru-baru ini, seorang penjual es teh mendadak punya banyak uang setelah ia dihina oleh seorang penceramah agama. Saat itu penceramah tersebut sedang ceramah di hadapan orang banyak dan ia melihat penjual es teh sedang berdiri menjunjung jualannya. Lalu sang penceramah menegur penjual es teh tersebut sambil mengejeknya. Video saat penceramah mengejek penjual es teh itu langsung viral dan membuat penceramah dicemooh habis-habisan. Di sisi lain, penjual es teh mendapat rejeki nomplok. Banyak orang yang merasa iba kepadanya dan ada yang memberinya uang 100 juta, yang lain memberinya puluhan juta. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah terjadi berkali-kali. Beberapa tahun lalu ada artis yang meninggal bersama suaminya dalam sebuah kecelakaan mobil. Mereka meninggalkan satu-satunya anak mereka yang masih berusia 2 tahun. Anak itu pun mendapat belas kasihan banyak orang dan dalam sekejap mendapat sumbangan yang jumlahnya sangat fantastis, hingga lebih 1 miliar rupiah. Dia pun dibangunkan sebuah rumah. Tentu saja anak itu belum mengerti semua hal tersebut. Dia diasuh oleh nenek dan kakeknya yang menerima donasi untuknya. Orang-orang yang viral itu memang perlu dibantu, tetapi sebaiknya sewajarnya saja. Karena sebenarnya masih ada banyak orang lain yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Bahkan mungkin yang lebih membutuhkan, yang lebih miskin, dan lebih menderita daripada mereka yang viral itu. Kita tidak iri dengan rezeki para korban yang viral itu. Kita hanya ingin menyadarkan orang-orang bahwa membantu seseorang karena hal itu sedang viral, apalagi secara berlebihan, bukanlah hal yang bijak. Karena itu ada baiknya kita tidak ikut latah dalam membantu orang-orang yang sedang viral. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita sadar sudah banyak orang yang membantunya dan bahwa masih banyak orang susah lainnya yang perlu dibantu. Memang ada banyak orang susah yang perlu dibantu. Mereka tidak sulit untuk ditemukan. Mereka ada di sekitar kita. Mereka lah yang seharusnya diprioritaskan untuk dibantu. Orang Kristen tidak melayani seseorang karena hal itu menjadi viral. Kita melayani orang-orang di sekitar kita yang ada di sekeliling kita yang memang butuh pertolongan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kata kuncinya di sini adalah sekeliling kita. Tuhan tidak berkata-kata tentang orang yang jauh atau yang sedang viral, melainkan semua orang di sekeliling kita. Sekeliling kita adalah mulai dari keluarga kita, jemaat di mana kita beribadah, dan di lingkungan kita yang kita tahu betul bahwa mereka perlu dibantu. Kata-kata bijak, prioritas pelayanan orang Kristen adalah orang-orang di sekitarnya, bukan mereka yang sedang viral.
Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, ajar aku untuk peka dengan orang-orang di sekitarku, sehingga aku bisa membantu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.